Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami di Sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren untuk Anda. Yang kesempatan kali ini Sahabat Matematika Channel akan menemani Anda untuk belajar, berlatih, membahas soal-soal persiapan menghadapi penilaian tengah semester atau PTS, dan sekaligus juga sebagai persiapan menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Nah, maka dari itu mari kita ikuti sajian berikut. Namun sebelumnya, bila Anda belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dari sajian video-video kami yang terbaru. Dan jangan lupa like, komen yang positif, dan bagikan video ini di media sosial Anda. Insya Allah akan bernilai amal soleh karena berbagi kebaikan untuk sesama, walaupun mungkin tampak sederhana, tapi bisa jadi dia luar biasa bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesama. Selengkapnya, mari kita ikuti bersama. Tik. Nah, contoh. Tentukan penyelesaian persamaan berikut. 3x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Tugas kita adalah mengidentifikasi siapa faktor sekutu dari 3x kuadrat dengan 8x. Artinya, siapakah bilangan atau variabel yang bisa membagi suku 3x kuadrat sekaligus bisa membagi suku 8x. Siapa? Oh ya, X. Benar, X ya. Karena 3x kuadrat di sini ada faktor X, 8x juga ada faktor X. Faktor yang sama kita keluarkan, kemudian yang lain kita tulis di dalam kurung. Faktor sekutunya atau faktor yang sama adalah X, kemudian kita faktorkan X-nya di luar kurung. Yang di dalam kurung adalah merupakan hasil bagi dari setiap suku dengan faktor sekutunya. 3x diperoleh dari 3x kuadrat dibagi X plus 8 diperoleh dari suku 8x dibagi faktor sekutu X. Nah, setelah kita peroleh bentuk X kali dalam kurung 3x plus 8 sama dengan 0, maka kita kembalikan ke konsep A dikali B sama dengan 0 akan terjadi jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Dengan X kita pandang sebagai A dan 3x plus 8 kita pandang sebagai B. Maka kita tulis X sama dengan 0 atau 3x ditambah 8 sama dengan 0. Yang X sama dengan 0 sudah selesai. Yang 3x plus 8 sama dengan 0. Nah, positif 8 pindah ruas menjadi negatif 8. Untuk mendapatkan X-nya, negatif 8 dibagi 3. Maka kita peroleh X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan negatif 8/3. Indeks 1, 2 itu hanya untuk membedakan. Nah, dia tidak punya pengaruh nilai. Berikutnya adalah faktorisasi persamaan kuadrat suku lengkap. Maksudnya menyelesaikan persamaan kuadrat yang suku-sukunya lengkap dengan faktorisasi atau pemfaktoran.
Yang ini relatif langkah-langkahnya lebih panjang. Bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi lengkap. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Kalau kita kembalikan ke bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka koefisien X kuadrat ini adalah 1 yang tidak ditulis, sehingga nilai A-nya 1, B-nya 6, dan C-nya 8. Kita selesaikan. Langkah pertama kita kalikan A kali C, yaitu 1 dikali 8 hasilnya positif 8. Pandang ini sebagai D dalam langkah-langkah tadi. Karena D positif 8 dan B positif 6, maka cari pasangan faktor dari 8 yang tanda sama dan positif keduanya, agar jumlahnya nanti sama dengan 6. Siapa pasangan itu? Pasangan-pasangan dari faktor 8, 1 kali 8 dan 2 kali 4, tidak ada yang lain. Dan dari kedua pasang ini yang berjumlah 6 adalah 2 dan 4. Dengan demikian 6X ini kita nyatakan sebagai penjumlahan, yaitu 2X ditambah 4X. Langkah berikutnya, X kuadrat plus 2X kita faktorkan dengan faktor sekutu X. Kemudian 4X plus 8 kita faktorkan dengan sifat distributif dengan faktor sekutu 4. Maka kita peroleh X kali dalam kurung X ditambah 2. Ingat, X kuadrat dibagi X hasilnya X, 2X dibagi X hasilnya 2. Kemudian 2 suku yang kedua, 4X ditambah 8 menjadi 4 kali dalam kurung X ditambah 2. X diperoleh dari 4X dibagi 4 dan 2 diperoleh dari 8 dibagi 4. Nah, sekarang kita dapatkan faktor yang sama dari kedua kelompok perkalian, yaitu X ditambah 2 sebagai faktor sekutu. Anggap saja ini X kali A ditambah 4 kali A. Maka A sebagai faktor sekutu kita keluarkan, dan yang selain A kita tulis di dalam kurung. Yang kita asumsikan A tadi adalah X plus 2. Maka kita tulis X plus 2 dikali yang bukan faktor sekutu adalah X plus 4. Kita tulis dalam kurung di belakangnya. Nah, seperti pada tipe-tipe sebelumnya, yaitu X plus 2 sama dengan 0 dan X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, demikian. Menjadi X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 4. Loh Pak, itu kok X2 nya yang di depan, X1 nya yang di belakang? Tidak masalah. Sengaja saya tulis berbeda supaya ada variasi dan tidak ada anggapan pada kalian bahwa harus yang pertama X1 dan yang kedua X2. Tidak demikian. Baik, dengan demikian penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 4. Atau HP sama dengan negatif 4, negatif 2. Tadi di dalam langkah-langkah tadi saya berikan alternatif cara lain yang relatif lebih singkat. Bagaimana maksudnya? Nah, perhatikan. Cara lain, pertama sama, yaitu
kita tentukan hasil kali A kali C. 1 kali 8 sama dengan positif 8. Setelah itu kita cari pasangan faktor dari 8 yang jumlahnya sama dengan B, yaitu 6. Dan tadi sudah kita lakukan, tinggal mengulang, yaitu pasangan 2 dan 4. Hanya saja kita tidak perlu memecah 6x ini menjadi 2x ditambah 4x seperti sebelumnya. Langsung kita nyatakan sebagai AX plus P dikali AX plus Q dibagi A sama dengan 0. 2 kita pandang sebagai P, 4 kita pandang sebagai Q, dan A-nya sama dengan 1. Pembagian dengan 1 tidak berpengaruh. Maka kita tulis X plus 2 kali X plus 4 sama dengan 0. Setelah itu dengan cara yang sama kita pisahkan menjadi X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 4. Sama kan penyelesaian akhirnya? Sama. Cuman relatif lebih singkat. Dan ini sah untuk digunakan sebagai cara penyelesaian dari persamaan kuadrat bentuk yang suku-sukunya lengkap. Biar sempurna kita tambah satu soal lagi. Tentukan penyelesaian persamaan berikut. 3 dalam kurung 5 dikurangi X kuadrat sama dengan 7 dikurangi 2X. Kita selesaikan. Kita buka dengan sifat distributif. Kita peroleh 15 dikurangi 3X kuadrat sama dengan 7 dikurangi 2X. 15 diperoleh dari 3 kali 5. Negatif 3X kuadrat diperoleh dari 3 kali negatif X kuadrat. Kemudian kita kumpulkan dalam satu ruas. Ke kiri, negatif 3X kuadrat tetap saya geser ke depan. Kemudian negatif 2X pindah ruas menjadi positif 2X. 15 saya geser ke belakang. 7 pindah ruas menjadi negatif 7 sama dengan 0. 15 dikurangi 7 sejenis kita sederhanakan. Nah, kita peroleh negatif 3X kuadrat plus 2X plus 8 sama dengan 0. Bentuk ini bisa langsung kita selesaikan dengan langkah-langkah tadi, atau kalau kita merasa tidak nyaman dengan koefisien X kuadratnya negatif, maka semua suku dalam persamaan ini kita bagi dengan negatif 1 supaya koefisien dari X kuadrat positif. Negatif 3X kuadrat dibagi negatif 1 hasilnya 3X kuadrat. Positif 2X dibagi negatif 1 hasilnya negatif 2X. Dan positif 8 dibagi negatif 1 hasilnya negatif 8. 0 dibagi negatif 1 tetap. Nah, kemudian kita ikuti langkah-langkah tadi. Kita kalikan A kali C. 3 kali negatif 8 hasilnya negatif 24. Dan karena D sebagai hasil kali A dengan C adalah negatif 24 dan B-nya negatif 2 di sini, maka cari pasangan faktor dari negatif 24 yang tandanya berlawanan dan jumlahnya negatif 2. Jadi, kenapa tandanya berlawanan? Tadi karena D-nya negatif, 2 bilangan dikalikan supaya hasilnya negatif, tandanya harus saling berlawanan. Nah, kita cari pasangan faktor negatif 24. Mana pasangan-pasangan itu yang berjumlah negatif 2?
Iya, 4 dan negatif 6. Tugas kita tinggal menyatakan 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0 sebagai bentuk AX plus P dikali AX plus Q per A3, P-nya 4 dan Q-nya negatif 6. Sehingga kita peroleh bentuk 3x plus 4 dikali 3x min 6 per 3 sama dengan 0. Kemudian di antara dua kelompok pada pembilang ini, mana yang bisa difaktorkan dengan sifat distributif? Untuk bagian depan tidak ada faktor sekutu, berarti bagian yang belakang 3x min 6. Berapa faktor sekutunya? Berapa yang bisa membagi 3x sekaligus bisa membagi 6? Berapa? 3. Ya, kalau begitu 3 kita keluarkan dari dalam kurung. Nah ini 3x dibagi 3 hasilnya x, negatif 6 dibagi 3 hasilnya negatif 2. 3 dan 3 kita bagi, hasilnya 1. Kita peroleh 3x plus 4 dikali x min 2 sama dengan 0. Kemudian kita pecah menjadi dua kelompok, 3x plus 4 sama dengan 0 atau x dikurangi 2 sama dengan 0. Dengan demikian kita dapatkan hasil x sama dengan negatif 4 per 3 atau x sama dengan 2. Sebagai penyelesaian dari persamaan 3 kali dalam kurung x dikurangi x kuadrat sama dengan 7 dikurangi 2x. Ini penyelesaiannya. Baiklah, demikian tadi pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan akan kita lanjutkan. Silakan ditunggu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.